لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ibadatal hajj ruknun min arkanil islam, walladzi farradahu liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala fi ayatin ukhra al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Shahibus safar Bapak Hermawan beserta Ibu Marina, juga Bapak Rahmat Nur Cahyono beserta Ibu Rahmawati yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan dan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, para habaib, para tokoh masyarakat yang saya banggakan dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini di tempat ini, di pagi menjelang siang ini, Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur memperkenankan kita untuk berkumpul, bermuajahah, berjabat hati melalui wasilah walimatus safar yang diselenggarakan oleh Shahibus Safar yang tadi kita bacakan nama-namanya di tempat yang insya Allah disucikan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan dicatat sebagai amalan soleh, amalan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik dunia terlebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana Shahibus Safar? Sehat? Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Suatu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita, khususnya para sahabat, saudara, para tetangga Shahibus Safar ini, yang mana jarang-jarang ya Ibu kita kumpul di Masjid Al Muhajirin
hari Ahad jam 9 komo bari disuguhan ku snack ieu jarang-jarang ya. Ya mudah-mudahan Pak Haji kedepannya ini menjadi istiqomah lah. Dia alangkah bagusnya kalau di Masjid Al-Muhajirin ini setiap Ahad itu ada pengajian Ahad gitu. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal diawalinya pengajian Ahad di Masjid Al-Muhajirin ke depan. Jeung kahade hilap ibu-ibu kudu mawa susuguh lamun pengajian Ahad di dieu. Ami rame lah haneuteun gitu ya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu saat ini sudah berkenan untuk menghadiri undangan para sohibus safar, yang tentu saja ini merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa untuk para sohibus safar, karena bagaimanapun mereka ini adalah orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini insya Allah besok hari Rabu ya Pak Haji ya, hari Rabu tanggal 6 Juni itu akan terbang menuju Baitullah Mekah Al-Mukarramah, yang tentu saja ini bukan merupakan perjalanan yang biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Kalau dulu Rasulullah SAW pernah diisrokan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Nah ini Bapak Hermawan beserta istri dan juga Bapak Rohmat beserta istri diperjalankan oleh Allah insya Allah dari Masjid Al-Muhajirin menuju Masjidil Haram. Ini sebuah perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu tak heran kalau tadi Bapak Hermawan yang selama saya di GBI belum pernah melihat menangis, beliau menangis juga gitu ya. Pak Haji Abed udah pernah melihat beliau menangis? Belum ya? Baru kali ini saya melihat. Karena ini sebuah perjalanan yang besar, sebuah perjalanan yang agung, sebuah perjalanan yang berat, sebuah perjalanan yang sangat istimewa, karena sebentar lagi akan menjadi tamu-tamu Allah langsung di Baitullah, sebuah masjid yang dulu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail dan juga istrinya yaitu Siti Hajar. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya yakin di antara yang hadir di sini ada yang sudah berkunjung ke sana, banyak Bapak Haji dan Ibu Haji. Ada juga yang masih dalam daftar tunggu. Namun semuanya saya yakin sudah punya niat dan azam untuk berangkat ke tanah suci menunaikan rukun Islam yang kelima. Insya Allah yang belum berangkat kita doakan sama-sama mudah-mudahan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, karena ini merupakan sebuah perjalanan berat. Tak heran kalau Allah menempatkan perintah ibadah haji itu nomor berapa? Nomor 5 di rukun Islam. Berbeda dengan ibadah sholat. Sholat itu boleh dikatakan ibadah yang paling gratis. Kita cukup punya baju yang bersih, bisa menutup aurat, itu sudah bisa melaksanakan sholat. Tetapi ibadah haji ini adalah ibadah yang berat, bahkan mahal. Berapa daftar tunggunya ini Pak Hermawan? Berapa? 11 tahun tuh ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau di antara putra-putri kita yang ingin daftar haji saat ini, begitu lahir harus sudah didaftarkan. Saking antrinya orang ingin berangkat haji ke tanah suci. Ini merupakan sebuah keajaiban
bukti dikabulkannya doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa semua orang Islam dari seluruh penjuru dunia, Allah mengatakan rijalan, baik berjalan kaki, wa min kulli dhamirin, bahkan menggunakan kendaraan-kendaraan yang kur sekalipun, mereka akan ya'tuna bi fajjin amik, akan datang sekalipun sangat jauh dan melelahkan. Nah, maka oleh karena itu, karena ini sebuah perjalanan spiritual yang sangat berat. Konon katanya jarak Jakarta ke Mekah itu sampai kurang lebih itu 4.900 sekian mil ya, 4.976 mil itu. Kurang lebih sekitar 8.000 kilometer itu. Dengan terbang ketinggian pesawat itu kan di atas berapa tuh Pak? 35.000 kaki itu. Itu 35.000 kaki itu kalau dikonversi kurang lebih sekitar 10,5 kilometer itu ketinggian pesawat terbang ke Arab Saudi itu. Ditempuh kurang lebih 9 jam gitu. Jika nama macet mah di luhur mau moal gitu kan. Cuman kan dari sini ke Jakartanya, dari bandara, kemudian dari bandara di Mekah ke Masjidil Haramnya kan cukup jauh juga. Nah, maka wajar kalau saat ini di tempat ini para sahibu safar itu adalah mengundang kita berkumpul bersilaturahim di tempat ini. Dan ini merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia, budaya masyarakat Indonesia. Kalau dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, seperti tadi dikatakan oleh Bapak Hermawan, biasanya orang-orang yang akan berangkat haji atau umroh yang berkunjung ke rumah saudara, sahabat atau tetangga dulu begitu. Baru sepulangnya dari ibadah haji atau umroh, sahabat, saudara, tetangga mereka menemui orang-orang yang pulang dari ibadah haji atau umroh. Di zaman Nabi seperti itu. Cuman mungkin budaya di kita agak sedikit berbeda dibalik gitu. Kenapa dibalik gitu? Karena mungkin kalau sepulangnya dari tanah suci, Bapak dan Ibu bersilaturahim bertamu ke rumah Pak Hermawan sama Pak Rohmat, takut dibilang rek menta oleh-oleh gitu. Sigana gitu tak. Tapi tidak mengapa kalau Bapak dan Ibu mau bersilaturahim ke rumah mereka. Boleh ya Pak Hermawan ya? Boleh sepulangnya ibadah haji ke rumah Pak Rohmat boleh? Boleh. Bade nyara anak gelas si jewang mangga gitu. Kahete jam-jam. Bade anak keresek oge mangga keur korma gitu. Sabsok sanajan cuaca di kota Mekah ekstrim Pak Hermawan, korma mah aya buahan di ditu. Al-Qur'an mengatakan tu'ti ukulaha kullahinin. Buah kurma itu selalu ada, tidak pernah mengenal musim. Jadi ke Bu Haji beli pulang dari anestesinya, ternyata korma, teusum, terbiasa. Kurma mah selalu ada. Jadi dibalik di kita itu, tapi substansinya sama, ingin bersilaturahim antara saudara warga dengan orang-orang yang akan melakukan perjalanan spiritual haji. Nah, yang tentu saja hadir dan diundangnya bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, para sahibu safar itu punya maksud, punya tujuan. Pertama tadi sudah disampaikan, karena Pak Hermawan, Pak Rahmat beserta Ibu itu adalah manusia biasa seperti kita, manusia yang tidak luput dari khilaf, salah dan dosa. Baik itu ucapan gitu ataupun tindakan.
Apalagi tadi Pak Hermawan bilang di GBI itu sudah 1/4 abad itu. Seperempat ya, berarti tersepuh oke ya Pak Hermawan. Ketinggalan mah kekarek 40 tahun. Sabaraha usia Pak Hermawan? 5 genap. Genap 5 tersepuhnya. Jadi barangkali selama hidup di GBI itu ada kesalahan-kesalahan terutama berupa lisan. Maklumlah yang namanya lisan itu kan tidak bertulang gitu. Mungkin ada kata-kata yang maksudnya baik tapi diterimanya kurang baik. Mungkin ada kata-kata yang sebetulnya tidak bermaksud menyakiti tetapi yang menerima merasa tersakiti. Untuk itulah Bapak dan Ibu saat ini diundang untuk hadir berkumpul bersilaturahim di masjid yang insya Allah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bapak Ibu memaafkan? Ikhlas ini teh bisi aya nu pernah dicarekan dewe aya nu pengker di dieu keneh kitu tah. Alhamdulillah. Pelong ya Pak Hermawan, Pak Rahmat ya. Ya Bu, pelong kalau sudah dimaafkan ya. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa Bapak dan Ibu itu orang-orang dermawan gitu. Orang-orang dermawan. Orang yang suka memaafkan itu orang yang dermawan. Karena kalau bicara dermawan itu bukan hanya memberikan materi. Memberikan maaf itu bukti orang dermawan. Memberikan maaf itu tidak jauh lebih mudah dibanding mentraktir 100 mangkok bakso itu Bu. Makanya mungkin pernah mendengar ada orang mengatakan saya tidak akan memaafkan sampai 7 turunan. Itu menunjukkan memberikan maaf itu berat. Orang yang tidak suka memberikan maaf pertanda dia itu bakhil. Dan orang yang suka memberikan maaf pertanda dia itu orang yang dermawan. Alhamdulillah yang pertama selesai. Kemudian yang kedua, karena ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat jauh dan berat, maka tentu bapak-bapak dan ibu-ibu diundang hadir di sini untuk diminta bekal. Naon cenah Bu? Diminta bekal. Rek ngabekalan moal Bu? Pak ngabekalan moal? Lamun ditanya bekal sok rada berat ngajawabna. Sebab yang terbayang di otak kita kalau dibicara bekal itu bicaranya materi, bicaranya duit gitu ya. Padahal yang namanya bekal itu tidak selamanya materi. Saya kalau lebaran itu suka ngumpulin tuh keponakan-keponakan di kampung, tong kamarulang saya teh. Rek dibekalan heula, aratoheun eta teh. Begitu dikumpulkan, ternyata saya ngasih doa dan nasihat. Cek barudak detik lah si uang masukkan terek mere duit begitu. Tapi yang terbayang di kepala mereka kalau dibekalan itu diberi duit gitu. Insya Allah Pak Hermawan beserta istri, Pak Rahmat beserta istri, mereka adalah orang-orang yang secara finansial itu istitoah gitu. Kan perintah haji itu manis tatoa ilaihi sabila. Ibadah mahal. Para penceramah biasanya mengatakan ibadah haji itu ibadah fisik dan ibadah pesak, kan gitu Pak ya. Orang fisiknya sehat, pesaknya kurang sehat, susah juga untuk berangkat ke sana. Pesaknya sehat, fisiknya kurang sehat, begitu pun. Jadi secara finansial insya Allah mereka itu orang-orang yang istitoah. Namun tentu karena ini sebuah perjalanan jauh, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekalilah diri kalian. Sebaik-baik perbekalan adalah keimanan
dan ketakwaan. Nah, itu bekal yang paling utama, Pak. Cuman karena di kita barangkali pemikirannya sudah terkontaminasi oleh paham materialisme, sehingga kalau disebut bekal itu yang terbayang adalah dal PS du naon tabu duit, padahal tidak selamanya duit. Coba kalau saya tanya nih ibu-ibu, kalau seandainya ibu-ibu mau jalan-jalan dengan akhwat sahabat ibu, mending dibekali uang 10 juta oleh suami, mending dibekali doa 10 kali. Pilih bu, uang 10 juta atau doa 10 kali? Uang. Padahal yang namanya doa itu mahal itu. Doa itu silahul mukminin, senjatanya pamungkas orang-orang beriman. Orang transfer duit mau nyampe ke kuburan, Bu. Mau nyampe. Karena beda alam. Tapi seorang anak yang soleh solihah mentransfer doa, mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, sekalipun sudah berada di alam kubur, sampai. Itulah dahsyatnya doa itu di situ. Orang transfer doa dari GBI ke Amerika, sekalipun mati lampu tidak ada pulsa, sampai itu. Tapi transfer duit tanpa pulsa tidak akan sampai ke Amerika. Jadi doa itu sesuatu yang sangat mahal, luar biasa. Nah, maka oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sedikit nasihat, bekal untuk para sahibus safar yang insya Allah hari Rabu tanggal 6 Juni akan berangkat ke Tanah Suci menuju Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Tidak banyak Bu, cuma 5 saja Pak Hermawan nih bekalnya itu. Ini bekal ini saya kutip dari perkataan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari beliau ini dinasehati, dibekali oleh sahabatnya. Tidak dicantumkan siapa namanya. Tapi bekal yang beliau terima ini begitu mahal, begitu istimewa, sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan, bekal ini lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Yang pertama, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadidus safinah fa innal bahra amik. Perbaikilah perahumu, perbaikilah bahteramu, karena sesungguhnya lautan ini sangatlah dalam. Apa maksudnya itu? Ini merupakan sebuah pesan singkat, terlebih khusus untuk orang-orang yang akan melakukan sebuah perjalanan jauh seperti ibadah haji. Itu penting untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan, untuk memperbaiki, menjaga nilai-nilai ketulusan dan keikhlasan. Kenapa? Karena perjalanan haji ini perjalanan yang berat, yang agung, yang menuntut banyak pengorbanan. Bayangkan saja, menunggunya saja 11 tahun. Itu pun kan mestinya bukan berangkat tahun ini ya Pak Hermawan ya. Nah, kalau sudah takdir Allah bisa saja berangkat tahun ini kan. Belum lagi dari sisi biaya kan mahal. Belum lagi sisi pengorbanan yang lain, perasaan, di situ dituntut keberanian. Maka diingatkan, perbaiki keimanan kita, perbaiki keikhlasan kita, karena ibadah haji itu bukan ibadah yang biasa-biasa gitu. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya keikhlasan kita tidak dijaga. Sudah lama kita menunggu waktu 11 tahun, lalu kita rusak karena kita tidak menjaga keikhlasan.
Ikhlas itu kata-katanya seperti mudah tapi praktiknya susah gitu ya. Apalagi yang namanya ibadah haji ini kan ibadah sosial. Harus dicatat, ibadah haji itu ibadah sosial, penuh dengan nilai-nilai sosial, yang otomatis banyak orang lain yang melihat, yang mendengar kepergian kita ke tanah suci. Maka hati ini betul-betul harus dijaga, karena hakikat inti daripada keikhlasan itu hati. Kalau terlihat pasti terlihat. Hari ini kan yang hadir di sini melihat bapak dan ibu mau berangkat ke tanah suci. Terdengar pasti terdengar. Tidak mengapa terlihat dan terdengar, yang penting hati kita tetap menjaga keikhlasan. Sehingga sampai-sampai begitu dahsyatnya yang namanya orang ikhlas. Pernah terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari malaikat Jibril itu nanya kepada Allah, "Ya Allah, makhluk apakah yang paling kuat?" Allah menjawab, "Gunung." Jadi kalau Bapak lihat gunung tuh di pinggir-pinggir kan gagah gitu ya. Gagah gunung itu. Sepertinya kalau didorong pun tidak akan goyah. Lalu malaikat nanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada gunung? Ada. Apa? Besi katanya, baja. Baja itu lebih kuat daripada gunung. Dulu di sini banyak gunung-gunung, sekarang sudah mulai habis oleh peralatan yang berbahan dasar besi. Malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada besi? Ada. Apa, Bu? Api. Sekuat apapun besi, ketika dibakar api meleleh juga kan? Malaikat bertanya lagi, adakah makhlukmu yang lebih kuat daripada api? Ada. Apa tah? Air. Jadi air itu lebih dahsyat, lebih mengerikan ketimbang api sebetulnya. Makanya nanti di akhirat itu yang namanya siksa di neraka itu bukan hanya api, ada juga air itu. Karena air itu kalau sudah ngamuk, Bu, lebih mengerikan ketimbang api sebetulnya. Coba kalau terjadi bencana-bencana itu, yang ditimbulkan oleh air jauh lebih mengerikan ketimbang api. Malaikat nanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada air? Ada. Apa tuh? Angin. Angin itu lebih sakti daripada air. Malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih sakti daripada angin? Ada. Siapa? Mereka adalah hambaku yang ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau dunia pewayangan itu namanya sakti mandraguna itu. Orang ikhlas itu tidak akan terbang ketika dipuji dan tidak akan tumbang ketika dicaci. Dia akan terus istiqomah. Kemudian bekal yang kedua, wa khuddizad fa inna safarat tawil. Dan ambillah bekal. Bekalilah dirimu, karena perjalanan haji ini sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang, melelahkan. Itu nanti Bapak dan Ibu kalau turun dari pesawat, sok sanajan Pak Hermawan di GBI na jag-jag, sigana titingkueun berapa? Tahu titingkueun? Kawas manuk geuning lamun jalan sok aya titingkueun. Karena menaiki pesawat kan 9 jam, kaki kita kan tidak bergerak di situ. Jauh perjalanan itu. Maknanya apa? Bahwa dalam menunaikan ibadah haji itu kita harus bekali diri dengan ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan haji. Insya Allah nih Bapak Hermawan dan juga Pak Rahmat beserta Ibu itu sudah dibekali oleh para pembimbing haji. Dan untuk Bapak dan Ibu yang belum diberikan kesempatan oleh Allah menuju ke sana, bekalilah dari sekarang diri kita dengan ilmu-ilmu agama,
terlebih khusus ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah haji. Insya Allah kalau Allah sudah menakdirkan akan mengundang kita, tentu pada waktunya. Banyak cara Allah itu mengundang kita itu. Sekarang kan banyak haji-haji gratis ya, banyak. Atau minimal nantilah haji toha gitu ya. Namun bu haji toha teh, haji diberangkatkan kumi toha kan gitu tak. Ada haji nurdin kan gitu, nurut dinas kan gitu tak. Ada haji naon waljina gitu, ngajual tanah kan gitu. Banyaklah wasilah Allah memberangkatkan kita ibadah haji gitu. Siapa tahu tanah yang di belakang rumah kita yang 1 meter ada yang beli sampai 100 juta berangkat ke tanah suci itu. Kalau Allah sudah berkehendak, karena Allah itulah zat yang kun fayakun. Itu bekal yang kedua. Yang ketiga, wa khaffifil hamal fa innal uqbata qu'ud. Dan ringankanlah bekal yang kamu bawa, ringankanlah beban yang kamu bawa, karena sesungguhnya perjalanan hajimu itu mendaki gitu. Berat gitu. Ibadah haji itu berat. Makanya Allah simpan di urutan kelima itu. Kalau disimpan di urutan yang pertama, mungkin banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang berdosa. Makanya Allah simpan di urutan terakhir. Bahkan di situ ada kata-kata manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu gitu. Maka oleh karena itu kita harus meringankan diri kita dari hal-hal yang bisa memberatkan diri kita. Jadi kepada Pak Hermawan, Pak Rahmat beserta Ibu, berangkatlah dengan tenang ke tanah suci itu. Berangkatlah dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan berjiwa besar, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keun we nu di GBI mah gitu tanya. Masjid ieu pan caket masjid lamun aya naon mah. Ketua DKM aya, Pak RT aya, Pak RW aya. Pekerjaan di kantor lupakan we dulu sejenak Pak gitu, sejenak lupakan. Jadi kita jangan terlalu membebani diri kita, pikiran kita dengan hal-hal yang barangkali bisa memberatkan diri kita ketika menunaikan ibadah haji gitu. Makanya tugas Pak RT, Pak RW rada naik ya selama wargana ada yang berangkat haji. Itu warga Pak RT saha Pandang saha? Pak Tulusnya. Ya Pak Haji Tulus tugasnya rada naik ya. Nambah sareng Pak Ade. Insya Allah kayak oleh-olehnya paling banyak gitu. Tapi tugasnya berat ya Pak RT jeung Pak RW. Jadi bisa aya nu ngorekeun pager ban beureun ditanya saha di dinya beureun kan kitu tah. Paling tidak seperti itulah. Jadi ringankanlah diri kita, pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang barangkali bisa memberatkan ibadah kita. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat, wa akhlisil amal fa innan nakid basir. Ikhlaskan dalam beramal. Kunci diterimanya amal itu ikhlas. Ikhlaskan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha peneliti, itu maha melihat. Makanya itu diingatkan dalam Al-Baqarah 197. Wa man farada fihinnal hajj, barang siapa yang menunaikan ibadah haji pada bulan haji, diingatkan tuh oleh Allah. 1, fala rafasa. Jangan berkata kotor, jangan berkata jorok. Wala fusuko, jangan bermaksiat gitu. Hati-hati nih, sekarang kemaksiatan itu kan tidak mesti kita keluar dari rumah, bisa masuk juga ke kamar-kamar rumah, kamar-kamar hotel melalui gadget kita itu. Jalah kemaksiatan. Termasuk kita harus menjaga hal-hal yang bisa merusak bahkan membatalkan ibadah haji kita. Kan dilarang membunuh binatang gitu Bu ya.
Konon cenah lamun di Mekah mah lamun aya reungit ge ditiup. Saking karunyana kareungit beda jeung di GBI, sia teh cenah ngaganggu wae sare di GBI. Di ditu mah teu. Nah, jadi hal-hal yang bisa merusak ibadah haji itu harus dijaga oleh kita. Wala jidala fil haji. Termasuk kita harus menghindari berbantah-bantah ketika menunaikan ibadah haji. Jadi barangkali nih mungkin selama di GBI Pak Rahmat sok aya sedikit guntreng jeung ibu, sok aya guntreng tara Bu? Tahu guntreng Pak Rahmat? Beda pandangan lah gitu tah. Beda pandangan, Pak Rahmat hayang kopi teh rada amis, ibu hayang napait gitu nya. Terus guntreng tadi itu mah rada hindari nu guntreng gitu teh. Jadi kita harus lebih bisa berjiwa besar dan memaafkan gitu. Lamun di GBI ayeuna neangan HP meureun. Pang neangan kan HP teh cicing wae gitu tah. Jadi itu masih rada sabar. Jadi perdebatan-perdebatan yang bisa merusak atau mengurangi keabsahan ibadah haji kita harus dijaga. Kemudian yang terakhir nih yang kelima. Fal yauma, pada hari ini nanti semenjak hari Rabu Pak Hermawan, Pak Rahmat, Ibu mengenakan pakaian ihram. Mulai saat itu amalun bila hisabi. Kita fokus terhadap amal. Memperbaiki amal kita, menjaga kualitas keikhlasan amal kita. Memperbaiki manasik-manasik kita biar sesuai dengan sunnah Rasul. Sebab nanti di yaumul akhir akan sebaliknya. Kita akan dihisab oleh Allah tapi kita sedang tidak melakukan amal. Jadi hari ini beramal tapi kita tidak melihat baik dan buruknya nilai amalan kita. Tapi di akhirat kita melihat amal kita tanpa melihat bagaimana kita beramal. Nah, itulah 5 nasihat yang perlu kita sampaikan sebagai bekal untuk shahibus safar yang akan melakukan perjalanan spiritual haji. Mudah-mudahan 5 nasihat itu bermanfaat bagi mereka yang tahun ini, para shahibus safar yang tahun ini mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga umumnya untuk semua hadirin yang hadir di sini, karena 5 nasihat tadi bukan hanya untuk yang melakukan perjalanan haji tapi untuk kita semua. Dan yang terakhir, karena shahibus safar ini adalah makhluk yang lemah ya di hadapan Allah yang maha kuat. Mereka ini adalah makhluk yang kotor di hadapan Allah yang maha suci. Mereka ini adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang miskin di hadapan Allah Zat yang maha kaya. Mereka ini adalah makhluk-makhluk yang la haula wala quwata illa billah di hadapan Allah Zat yang maha kun fayakun. Maka sebagai penutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma jawwadakumut taqwa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau membekali mereka, saudara-saudara kami, Pak Hermawan, Pak Rahmat, dan juga Ibu, dengan bekal keimanan dan ketakwaan. Wa ghafara dan bakum. Mudah-mudahan Allah yang maha ghafur, Allah yang maha penerima dan penutup dari dosa-dosa kita, mau mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yassir lakum fil khairi haitsuma kuntum. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan
bagi mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada, terutama ketika mereka melakukan manasik haji. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ij'alhum hajjan mabruran. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji mereka ibadah haji yang makbul, ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang diterima. Wa sa'yan maskuran, mudah-mudahan usaha mereka, ikhtiar mereka, kesungguhan mereka, perjuangan dan pengorbanan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzanban maghfuran, dan mudah-mudahan dosa, kesalahan, kehilapan mereka, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang lalu ataupun yang baru, diampuni oleh-Mu ya Allah, Zat yang Maha Pengampun. Wa amalan solihan mutakabbalan, dan mudah-mudahan amal soleh mereka diterima di sisi-Mu ya Allah. Wa tijaratan lang taburo, dan mudah-mudahan jual beli mereka dengan-Mu ya Allah itu adalah sebuah jual beli, sebuah perniagaan yang tidak mendatangkan kerugian sedikit pun, yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا المكان وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك
واجعله عمره مقبولا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك بجاه مصطفى الرسول وجود بنا وبالقبول سهلنا حصل المسؤول قريبنا بعد المعمول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بالسلام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك